Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang hubungan antara iklim, tanah, dan tanaman. Juga hari ini pada pertemuan kedua ini nanti ada tugas pertama, yaitu tugas review jurnal irigasi. Baik, langsung saja kita menuju ke materi pertama, iklim dalam pertanian. Nah, apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata dari fisika atmosfer pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu, minimum harian. Kemudian ada juga pengertian tentang cuaca, weather, yaitu keadaan fisika atmosfer suatu lokasi pada saat tertentu atau dalam periode jangka pendek. Maksimum adalah harian. Kalau cuaca maksimumnya harian, kalau iklim minimumnya harian. Gambar di kanan ini adalah pembagian iklim dunia. Kita berada di iklim tropis karena dilewati garis khatulistiwa. Di atas dan di bawah garis khatulistiwa itu ada iklim subtropis, kemudian iklim sedang, dan iklim dingin di kutub utara dan kutub selatan secara bergantian. Nah, di kanan ini ada batasan derajat lintang utara dan lintang selatan terhadap garis iklimnya. Jadi garis iklim tropis itu terletak antara 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara. Kemudian lanjut, di sini ada stratifikasi iklim. Apa itu stratifikasi iklim? Nah, di sini ada beberapa pengertian ya, ada iklim global, ada iklim meso, dan iklim mikro. Di mana iklim global ini adalah iklim berdasarkan dinamika atmosfer, lapisan atas hingga puncak troposfer. Nah, jadi di bangku SMA sepertinya kalian sudah mempelajari tentang lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa dinamika atmosfer lapisan atas hingga puncak troposfer. Nah, itu iklim global di situ letaknya. Kemudian ada iklim mesoclimate, yaitu iklim yang didasarkan atmosfer agak dekat permukaan bumi pada suatu lokasi dengan luasan tertentu. Itu adalah iklim meso. Kemudian iklim mikro. Apa iklim mikro? Iklim mikro itu menggambarkan keadaan fisika atmosfer di sekitar objek spesifik atau di dekat permukaan tanah. Jadi kalau diurutkan begitu ya, kalau diurutkan dari permukaan bumi, permukaan tanah, yang paling dekat itu iklim mikro, kemudian iklim meso, kemudian ada iklim makro atau global. Nah, di sisi kanan ini ada penjelasan iklim makro, meso, dan iklim mikro. Nah, di sini iklim makro itu adanya sirkulasi udara, kemudian mengakibatkan arus laut, dan angin musim. Kemudian iklim meso itu terlihat di penyinaran, suhu udara dan tanah, kemudian kelembaban, presipitasi, evaporasi, dan angin, dan lain-lain. Lokasinya spesifik. Kemudian iklim mikro itu dicirikan oleh interaksi antara unsur yang ada pada skala meso dengan kondisi fisik objek. Jadi ini adalah objek tanaman atau permukaan tanah. Lanjut, ini ada unsur-unsur iklim yang berpengaruh pada tanaman. Nah,
Jadi ada beberapa unsur-unsur iklim yang berpengaruh pada tanaman, antara lain adalah radiasi surya, kemudian suhu udara dan suhu tanah, kemudian kelembaban udara, unsur udara, angin, presipitasi, dan penguapan. Nah, di dalam radiasi surya itu ada namanya intensitas dengan satuan kalori per sentimeter kuadrat per menit. Kemudian ada panjang gelombang, nanometer, kemudian panjang hari, jam per hari. Yang kedua adalah suhu udara dan suhu tanah. Biasanya disebutkan dalam derajat Celcius. Di suhu biasanya ada maksimum, optimum, dan minimum. Yang ketiga adalah kelembaban udara yang diberikan notasi persentase. Biasanya di situ juga ada maksimum, minimum, dan rata-rata. Kemudian untuk unsur udara, di sini ada komposisi udara bersih ya. Ada 78,09% nitrogen, kemudian oksigen sekian, argon sekian, CO2 sekian, kemudian sisa-sisanya ini adalah unsur lainnya, sehingga mencapai 100%. Yang kelima adalah angin. Nah, di angin ini ada namanya kecepatan angin. Ini sering terdengar ya, dan kita biasa untuk mendengarkan kecepatan, jadi satuannya adalah kilometer per jam atau meter per detik. Kemudian ada arah angin juga yang disebutkan derajat arahnya nanti. Kemudian yang keenam adalah presipitasi. Presipitasi itu adalah hujan. Nah, biasanya curah hujan itu dalam satuan milimeter, kemudian hari hujan itu dalam hari, dan embun itu dalam milimeter. Yang ketujuh adalah penguapan. Dalam satuan milimeter ada evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Selanjutnya adalah radiasi surya. 100% yang ditangkap tanaman itu ternyata ada persentasenya, yaitu 20% untuk refleksi, kemudian 15% untuk transmisi, dan 65% ini yang diabsorpsi. Nah, yang dari 65% ini dipecah lagi, 50%-nya adalah transpirasi, 5% adalah panas, 10% jenuh, kemudian 35% fotosintesis. Yang 35% fotosintesis ini di sini ada respirasi 20%. Kemudian neto fotosintesisnya itu 80%. Nah, dari 100% radiasi ini kira-kira hanya 1% saja. Jadi ingat, 1% saja yang untuk neto fotosintesis, dan tergantung sudut daun, warna daun, tebal daun, dan jenis tanamannya. Nah, ini dia. Kalian di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas pasti ada praktek biologi untuk menanam suatu biji-bijian ya, untuk melihat bagaimana proses pertumbuhannya. Nah, ini adalah pengaruh cahaya terhadap perkecambahan. Yang ini cukup cahaya, yang ini kurang cahaya. Jadi cukup jauh perbedaannya ya. Yang ini hijau, yang ini menguning jadinya. Kemudian next. Nah, ini adalah grafik batang. Ini diagram batang pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi sini suhunya dalam derajat Celcius ada 0, 5, 10, sampai 45 derajat. Kemudian yang di kiri, yang bagian ordinatnya itu panjang batang 0 sampai 7 cm. Nah, sesuai data penelitian, ini diambil dari beberapa buku literasi, beberapa buku yang ada di daftar pusaka ya, dan beberapa teori-teori lain di internet. Jadi
paling tinggi rata-rata pertumbuhan tanaman itu di suhu 25 sampai 30. Di sini 30 derajat. Ini paling tinggi. Semakin dia panas, semakin kecil dia panjang batangnya. Sama juga kalau terlalu dingin, maka pertumbuhan tanamannya juga kecil sekali di sini. Jadi untuk pertumbuhan yang baik adalah di derajat Celcius di sini, rentang di sini. Oke. Kemudian next, kalau di bentuk grafik jadinya akan seperti ini. Jika di bentuk grafik parabolik yang sebelumnya, yang seperti ini, akan menjadi seperti ini. Jadi di sini top maksimumnya, yang di tengah yang 30 derajat Celcius tadi. Jadi ini adalah hubungan suhu dengan pertumbuhan tanaman. Ini suhu, ini laju pertumbuhan. Oke, kemudian ini adalah gambar kesesuaian tinggi tempat dengan tanaman, di mana di ketinggian 600 meter, di atas permukaan laut 1.500 meter, kemudian 2.500 meter. Di sini juga sudah dibagi-bagi daerahnya. Yang di bawah itu adalah daerah panas. Nah, biasanya tanaman yang cocok untuk ditanam di sana adalah padi atau tebu. Kemudian di daerah sedang antara 600 meter sampai 1.500 meter ini, yang cocok tanamannya adalah tembakau, kopi, dan coklat. Kemudian untuk daerah sejuk dengan ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter ini adalah yang biasa ditanam itu, yang bagus adalah kopi, teh, dan sayuran. Dan puncaknya di daerah dingin, pegunungan, ini biasanya yang sangat dingin ya, yang di atas 2.500 meter, itu biasanya di puncak-puncak gunung. Jadi tidak ada tanaman budaya di sana. Jadi kalian jika masih melihat ada tanaman kopi, teh, kemudian sayuran-sayuran dingin, stroberi misalnya, itu ada di ketinggian tempatnya ada di ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter. Oke, kemudian nah ini sepertinya sudah tahu semua ya di hidrologi. Di sini ada curah hujan dan siklus air. Di sini ada siklus hidrologi. Bagaimana evaporasi dari laut, dari tumbuhan, itu menguap menjadi awan, kemudian dibawa angin. Setelah dibawa angin, awannya menjadi pekat dan dingin, kemudian jatuhlah butir-butir, bulir-bulir hujan. Gimana hujannya di sini meresap, ada infiltrasi, kemudian jadi limpasan permukaan, dan jika terus ke bawah dia perkolasi namanya, sehingga dapat mengalir menjadi aliran air tanah dan kembali lagi ke laut, begitu seterusnya. Di sini ada pemanfaatan informasi iklim dalam pertanian. Apa sih pemanfaatan informasi iklim ini dalam pertanian? Antaranya yang pertama itu adalah pengembangan wilayah dan komoditas pertanian dalam perencanaan tata ruang, perwilayahan agroekologi dan komoditi, sistem informasi geografis, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan kegiatan atau budidaya pertanian, seperti perencanaan pola tanam, kemudian pemupukan, pengendalian hama terpadu, panen, dan lain-lain. Selanjutnya adalah peramalan dan analisis pertanian, ramalan produksi, pendugaan potensi hasil, dan produktivitas pertanian.
Yang keempat itu ada pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi lahan. Jadi kita perlu informasi iklim untuk ini. Kemudian yang terakhir adalah menunjang kegiatan penelitian komoditas dan sumber daya lahan, serta pengkajian teknologi pertanian, terutama dalam merumuskan atau menyimpulkan hasil. Nah, bagaimana kita meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia? Di sini sudah ada bagannya, seperti yang tadi, iklim mikro, tanah, tanaman, ini untuk yang hama tadi. Jadi, yang pertama adalah faktor-faktor pengendali iklim. Kemudian, apa itu unsur-unsur iklim? Kemudian iklim makro ini mengatur apa? Mengatur iklim mikro, tanah, tanaman, hama yang tadi. Kemudian dari ini kita menghasilkan hasil panen yang berdasarkan kuantitas dan kualitas, yaitu jumlah dan mutunya. Memaksimalkan energi radiasi surya. Jadi di sini ada efisiensi penggunaan radiasi. Kemudian yang kedua, menganggap unsur-unsur cuaca atau iklim sebagai sumber daya, bukan sebagai faktor pembatas. Yang ketiga adalah menggunakan data, yaitu data cuaca atau iklim, data tanah, tanaman, dan sosial ekonomi, dan hasil penelitian untuk melakukan prediksi guna menunjang agrobisnis atau agroindustri. Jadi, untuk meningkatkan produktivitas, kita perlu referensi iklim, tanah, tanaman, kemudian yang pastinya adalah hasil penelitian-penelitian. Baik, kita lanjutkan. Jika tadi kita sudah membahas apa hubungan iklim dalam pertanian, yang kedua ini adalah dibahas air, tanah, udara, dan tanaman. Keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan menunjukkan adanya pengaruh iklim yang kompleks. Kemudian jenis tumbuh-tumbuhan di daerah tropis berbeda dengan jenis tumbuh-tumbuhan di daerah beriklim dingin. Tetapi dengan nyata dapat diketahui bahwa air mempunyai peranan sangat penting bagi tanaman. Lagi pula tanaman selalu membutuhkan tempat tumbuh. Nah, benar ya. Jadi jenis tumbuh-tumbuhan di daerah tropis, dingin, subtropis itu kemungkinan berbeda. Tapi nyatanya semua tumbuh-tumbuhan itu perlu media tanam. Media tanamnya adalah tanah, kemudian mereka juga perlu air untuk tumbuh. Dalam pembicaraan irigasi, tempat tumbuh tanaman adalah tanah. Tanah yang baik untuk usaha pertanian adalah tanah yang mudah dikerjakan dan bersifat produktif. Suatu jenis tanah yang subur memberi kesempatan pada akar tanaman untuk tumbuh dengan mudah, menjamin sirkulasi air dan udara secara baik pada zona perakaran, dan secara relatif memiliki persediaan kelembaban tanah yang cukup. Oke, cukup jelas ya. Next, kita akan bahas tanah. Komposisi tanah itu untuk kepentingan usaha pertanian umumnya berupa tanah mineral dengan kandungan bahan organik atau humus relatif sedikit. Kemudian, udara dan air yang mengisi pori-pori di antara butir tanah umumnya dipandang merupakan sebagian dari tanah. Jadi yang disebut tanah sebetulnya terdiri dari 3 komponen, yaitu butir tanah, air, dan udara. Kandungan air dan udara dalam tanah jumlahnya berubah-ubah, tetapi butir-butir tanah relatif tetap. Jadi yang berubah-ubah itu adalah udara dan airnya, kandungan air dan udaranya. Tapi butir-butir tanahnya itu relatif tetap. Untuk butir-butir tanah mineral diklasifikasikan sebagai pasir, lumpur, ataupun lempung
menurut besarnya ukuran butir. Nah, kalian ini sudah paham betul ya, kalian sudah mempelajari mekanika tanah sebelum ini, jadi kalian pasti sudah paham klasifikasi tanah itu apa saja. Kalau di sini adanya adalah pasir, lumpur, ataupun lempung. Kemudian lanjut, perbandingan antara bagian-bagian yang berupa butir tanah, air, dan udara merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan dan pertumbuhan tanaman. Nah, ini divisualkan. Ini misalnya adalah butiran tanah. Kemudian pori terisi air dan udara. Ini adalah porinya. Ini butir tanahnya yang berarsir, kemudian di sini divisualisasikan bahwa antara butiran tanah itu ada pori yang terisi air dan udara. Gambar skematisnya seperti ini. Ada udara, air, kemudian butir bagian padatnya. Oke, jadi yang berat jenisnya lebih ringan dia di atas, kemudian air, kemudian butir tanahnya. Nah, ini ada jenis struktur tanah. Jenis struktur tanah dan pergerakan air ke bawah. Nah, jika butiran tunggal, jadi dia pergerakan airnya, jika dapat air segini, dia ke bawahnya juga seperti ini. Kemudian kalau bergumpal, dia masih melalui pori-pori seperti ini. Kemudian jika berplat atau lempeng, jika banyak air yang menetes begitu ya, jadi air ke bawahnya hanya sedikit. Kemudian di sini juga sudah dijelaskan, ini butiran tunggal, bergumpal, berbentuk prisma, berplat, yang besar, ini lambat. Jadi yang paling deras itu pergerakan air ke bawahnya adalah kondisi tanah berbutir. Yang sedang adalah yang bergumpal. Kemudian yang lambat itu yang berplat atau berlempeng, seperti ini kondisi tanahnya. Supaya penyerapan hara dapat lancar dan tanaman dapat hidup dengan baik, maka perbandingan butir, air, dan udara perlu dibuat memenuhi suatu harga dalam batas-batas tertentu. Dan yang umum dilakukan untuk mengatur kadar air dan udara dalam tanah adalah pembuatan sistem irigasi dan drainase. Selanjutnya adalah pada saat kadar air kurang, maka saluran pemberi memberikan air. Benar ya? Jadi kalau kurang diberikan air. Dan pada saat kelebihan air, maka saluran drainase berfungsi mengalirkan air kelebihan keluar areal pertanian. Jadi intinya kalau kurang diberikan, kalau lebih dibuang, gitu ya. Kemudian next, ini ada air dalam tanah. Nah, air dalam tanah di sini ada air kapiler. Kemudian ini ada zona aerasi. Ini kalau sudah perkolase ada saturation zone di sini, mengalir permukaan air tanah di sini. Jadi ini pada zone saturasi atau saturation zone terisi air tanah atau groundwater. Di sini ada lapisan batas air atau kedap airnya. Jadi ini adalah kondisi air dalam tanah ya. Kemudian sudah cukup jelas. Next, air dalam tanah dapat dilukiskan sebagai ilustrasi skematis pada gambar sebelumnya. Gambar ini maksudnya ya. Kemudian di bawah permukaan tanah, pori-pori tanah mengandung air dan udara dalam jumlah yang berubah-ubah. Seperti penjelasan tadi, butir tanah relatif tidak berubah, yang berubah-ubah adalah air dan kondisi udaranya. Sesudah hujan air dapat bergerak ke bawah melalui zona aerasi
dan sebagian air itu mengisi pori-pori yang kecil, serta tetap tinggal di situ ditahan oleh gaya-gaya kapiler, ataupun oleh gaya-gaya tarik molekuler di sekeliling butir-butir tanah. Air yang berada pada lapisan atas dari zona aerasi disebut lengas tanah. Air yang berada pada lapisan atas dari zona aerasi. Zona aerasi yang ini. Nah ini ya. Disebut lengas tanah. Apabila kapasitas menahan air tanah pada zona aerasi telah dipenuhi, air akan bergerak ke bawah menuju zona saturasi. Jadi kalau sudah kapasitas menahan air di zona aerasi telah dipenuhi, jadi air akan bergerak menuju zona saturasi yang di bawahnya. Dan air pada zona saturasi disebut air tanah. Di atas zona saturasi terdapat air kapiler. Ada air kapiler di atas zone saturation. Ada air kapiler. Kemudian di dalam gambar ditunjukkan dengan deretan garis vertikal seperti yang tadi. Air pada daerah kapiler ini mengisi ruang-ruang pori yang kecil dan dapat berasal dari air tanah yang terangkat oleh gaya-gaya kapiler. Tadi disinggung lengas tanah. Nah, lengas tanah ini apa? Karena pemeliharaan lengas tanah pada areal irigasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan usaha pertanian, maka perlu meninjau lengas tanah lebih terperinci. Karena tanaman memerlukan air, maka pada zona perakaran perlu tersedia lengas tanah yang cukup, walaupun kelembaban tanah perlu dipelihara, tetapi tidak boleh diberikan air terlampau berlebihan. Jadi ini ya, garis besarnya adalah walaupun kelembaban tanah itu perlu dipelihara, tapi tidak boleh diberikan air terlampau berlebihan. Kondisi lengas tanah yang dikehendaki dalam suatu areal irigasi itu dilihat kaitannya dengan jumlah lengas yang dapat diambil oleh akar tanaman dan dipakai untuk pertumbuhan tanaman. Pada areal yang mempunyai sistem drainase baik, keadaan jenuh pada zona perakaran tumbuhan itu bisa ditiadakan oleh perkolasi sebelum timbul gangguan yang berarti pada tanaman. Dalam pembicaraan irigasi, terdapat dua sifat penting dalam kaitannya dengan lengas tanah, yaitu kapasitas lapang dan titik layu permanen. Air yang tersedia untuk tanaman dipandang sebagai jumlah air di antara nilai kapasitas lapang dan nilai titik layu permanen. Bentuk lengas tanah itu apa saja? Bentuk lengas tanah secara umum diklasifikasikan ada tiga, yaitu air gravitasi, air kapiler, dan air higroskopis. Apa itu air gravitasi? Biasanya disebut air hidrostatis atau air bebas, yang merupakan air merembes ke bawah di antara pori-pori akibat gaya-gaya gravitasi dan sebagian besar tidak melewati pori-pori kapiler. Jadi acuannya gambar yang tadi ya. Air gravitasi ini dapat diserap oleh akar tanaman, tetapi hanya tersedia pada periode singkat karena air gravitasi tersebut hanya lewat saja, bukan merupakan penghuni pada zona perakaran. Kemudian air kapiler itu apa? Air kapiler ini merupakan bagian air dalam tanah yang terpegang pada pori-pori oleh gaya kapiler. Sesuai gambar yang tadi, dapat bergerak bebas ke segala arah tergantung pada tegangan-tegangan kapiler yang bekerja. Tetapi gerakan air kapiler tetap masih dipengaruhi gaya gravitasi. Air kapiler ini merupakan titik-titik air yang mengisi pori-pori kapiler.
Dan kadang-kadang titik air kapiler menentukan suatu rantai yang mengisi rangkaian pori kapiler. Maka rangkaian pori ini disebut pipa-pipa kapiler. Air kapiler ini dapat diserap oleh akar tanaman. Jadi juga merupakan air yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Tetapi air higroskopis tidak dapat diserap oleh tanaman kecuali oleh beberapa jenis tanaman gurun. Jumlah air higroskopis ini umumnya sedikit kurang dari 1%, walaupun bisa mencapai nilai 15% pada tanah lempung tertentu. Jadi ingat ya, untuk air kapiler itu penjelasannya sampai sini. Yang selanjutnya ini adalah penjelasan dari air higroskopis. Jadi di sini ada perbandingan antara air kapiler dan higroskopis itu sendiri. Nah, di sini ada visualisasi tentang zona itu. Gambar ini ada permukaan tanah, kemudian ini ada di zona aerasi. Di tanpa arsiran ini adalah pori-pori antar butir tanah. Di sini ada batas atas zona kapiler, kemudian di bawahnya adalah zona kapiler, kemudian yang di bawah ini adalah permukaan air tanah. Nah, di gambar ini ada butir tanah, kemudian bagaimana kondisi air higroskopis. Air higroskopis yang terikat kuat itu menempel di sini. Seperti layer, jadi dia menempel. Kemudian ini adalah zona aerasi, air kapiler itu seperti ini. Di bawahnya adalah permukaan air tanah. Di sini ada zona saturasi, mengandung air tanah dan dalam keadaan jenuh air. Konstanta lengas tanah. Harga dari konstanta lengas tanah pada kenyataannya tidaklah tetap, karena tanah dalam suatu areal irigasi juga tidak berada pada kondisi tetap dan seragam, tetapi baik tekstur maupun komposisinya memang bervariasi. Nah, setelah kita mempelajari tentang zona-zona tanah tadi, di sini adalah ada zona perakaran. Dalam zona perakaran ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu tekstur tanah, kemudian formasi subsoil, dalamnya permukaan air tanah, serta jumlah lengas tanah yang tersedia. Di sini ada kedalaman efektif zona perakaran untuk beberapa jenis tanaman sebagai harga pendekatan. Kalau padi itu kedalaman efektif zona perakaran adalah 60-90 cm, tembakau 30-60 cm, jika jagung itu 130-190 cm, tebu 130-160 cm, kemudian kacang tanah itu di 130 cm. Di sini dijelaskan kedalaman zona akar efektif. Selain air tanaman dan persyaratan irigasi dan tanah, kedalaman zona akar merupakan parameter yang harus dipertimbangkan ketika mempersiapkan jadwal irigasi sebagai aturan. Bagi sebagian besar tanaman, penyerapan air 40% berlangsung di kuartal pertama. Nah, pertama itu 40% penyerapan air dari total kedalaman perakaran. Kemudian 30% di kuartal kedua, kemudian 20% ketiga, 10% pada kuartal keempat. Menurut FAO, tidak berpengaruh pada perakaran dengan kedalaman sangat terbatas. Kondisi pertumbuhan yang baik, termasuk ketersediaan air, nutrisi, tanah, aerasi, suhu tanah, dan struktur tanah. Rata-rata pola ekstraksi air dalam tanah tanpa lapisan restriktif atau pembatasan. Nah, ini dia. Ada extraction here and jadi kuartal pertama 40% extraction di sini. Kemudian 30% kuartal kedua, kuartal ketiga adalah 20%, kemudian kuartal keempat terakhir adalah 10%.
Jadi begitu tahapnya ya, kuartal pertama dulu, di sini dulu, kemudian kedua, tiga, dan keempat. Kesuburan tanah. Kesuburan tanah ini belum cukup menjamin berhasilnya usaha pertanian. Kenapa? Tanpa memperhatikan kemasaman tanah yang sesuai. Kemasaman tanah dinyatakan dengan nilai pH. Dan pH tanah umumnya antara 3,5 sampai 8. Nah, jadi sebelumnya kalian pasti sudah tahu pH itu apa. pH itu adalah suatu rentang atau suatu ukuran bagaimana kita menjustifikasi itu berupa asam, netral, atau basa. Kemudian lanjut, untuk keperluan praktis harga pH itu adalah 6,5 sampai 7,5. Dikatakan sebagai tanah netral. Jika lebih rendah dari 6,5 disebut asam. Kemudian lebih tinggi dari 7,5 disebut alkalis atau basa, biasanya kalian lebih familiar. Harga pH di bawah 4 maupun di atas 10 jelas berpengaruh sangat buruk bagi tanaman, mengakibatkan terjadinya kerusakan, sangat pasti ini ya. Kemudian selang pH yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kalau padi itu, kalau mau ukur pH tanahnya itu bagusnya di antara 5 sampai 6,5. Kemudian jagung 5,5 sampai 7,5. Kemudian ada kentang, pisang, nanas, tebu, tembakau, kelapa, kedelai. Ini ada rentangnya dan ini sudah berdasarkan penelitian tentunya. Di sini adalah klasifikasi tanah berdasarkan pH. Nah, di sini sudah dijelaskan secara visual. Kalau tadi sudah secara teoritis, di sini secara visualnya agar lebih paham dan lebih praktis. Kalau lebih dari ini tepat netral. Kalau di sini sudah tanah masam. Kemudian di sini sudah ekstrim, sangat berat, sedang, ringan, sangat ringan tingkat kemasamannya. Kemudian yang di bawahnya adalah yang 7 adalah sebagai acuan netral ya. Kalau lebih ke kanan, lebih dari angka 7 berarti tanah itu alkalis. Sama juga seperti asam, jadi ada tingkatannya. Tingkat alkalis sangat ringan, berat, dan sangat berat. Oke, next kita lanjutkan. Ada di sini penjelasan tentang bagaimana pemberian air irigasi. Ada cara pemberian air irigasi. Jadi di era modern sudah berkembang berbagai macam jenis metode irigasi untuk lahan pertanian. Di sini ada 4 jenis irigasi yang banyak ditemui saat ini, yaitu yang pertama adalah irigasi permukaan, kedua adalah irigasi bawah permukaan, yang ketiga adalah irigasi pancaran, kemudian yang 4 adalah irigasi tetes. Apa itu irigasi permukaan? Irigasi permukaan ini yang sering kalian temui, sering dipakai di Indonesia, bahkan merupakan jenis irigasi yang paling kuno dan pertama di dunia. Irigasi ini dilakukan dengan cara mengambil air langsung dari sumber air terdekat, kemudian disalurkan ke area permukaan lahan pertanian, menggunakan pipa atau saluran atau pompa, sehingga air akan meresap sendiri ke pori-pori tanah. Jadi sistem irigasi ini masih banyak dijumpai di sebagian besar masyarakat Indonesia karena tekniknya yang praktis. Kemudian yang selanjutnya adalah irigasi bawah permukaan. Irigasi bawah permukaan itu adalah irigasi yang dilakukan dengan cara meresapkan air ke dalam tanah di bawah zona perakaran. Jadi dia langsung di bawah zona perakaran, tidak lewat permukaan lagi, melalui sistem saluran terbuka maupun dengan pipa di bawah tanah. Oke. Kemudian yang ini adalah irigasi tetes. Nah, ini sebenarnya ada di beberapa bagian di Indonesia, mungkin di banyak kita jumpai di daerah pegunungan. Biasanya memakai pipa-pipa seperti ini.
Irigasi tetes sendiri adalah sistem irigasi dengan menggunakan pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tekanan tertentu yang nantinya air akan keluar dalam bentuk tetesan langsung pada zona perakaran tanaman. Biasanya kalau zona tetes ini sudah terjadwal ya, jam berapa harus menyiram, jadi harus mengoperasikan pompa ataukah dengan gravitasi misalnya. Jadi dia sudah terjadwal. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah irigasi pancaran. Apa itu irigasi pancaran? Ini seperti ini visualisasinya, kurang lebih ya, adalah irigasi modern yang menyalurkan air dengan tekanan sehingga menimbulkan tetesan air seperti hujan ke permukaan lahan pertanian. Nah, pancaran air tersebut diatur melalui mesin pengatur baik manual maupun otomatis. Nah, biasanya ini sprinkler seperti itulah. Sistem ini banyak digunakan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, New Zealand, dan Australia. Selain untuk pengairan, sistem ini juga dapat digunakan untuk proses pemupukan. Jadi seperti ini. Baik, terima kasih. Sekian untuk materi pertemuan kali ini tentang hubungan antara air, tanah, udara. Jadi tadi sudah dibahas banyak sekali. Jadi kalian jika kurang paham diulang lagi, jika kurang paham kita lanjut diskusi. Jika ada pertemuan selanjutnya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yaitu review jurnal pada pertemuan kali ini. Di Zoom meeting sudah dijelaskan kelompok-kelompoknya. Jadi per 3 orang satu review jurnal dengan format jurnal yang sama. Jadi harus seragam. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Selalu semangat untuk belajar. Semoga sehat selalu. Selamat sore.